gimana tuh? aneh. Kalau Solo tuh apa ya? Lebih Gurih, gurih, manis, enak gitu loh. Bubur ayam ini. Iya, ya, bubur ayam. Tapi nek di Jogja tuh kayak Asin banget rasanya. Ya, padahal tuh sama toppingnya beda juga tuh. Betul. Kalau di Jogja pakai apa toppingnya? Dulu tuh ayam sama kacang. Ayam sama kacang. Nah, kalau di Solo apa? Kan ada kayak sosisnya. Banyak pilihan sateannya itu. Di Jogja nggak ada sate-satean. Ada paling ya. Tapi kita nggak pesen. Gimana ya? Gimana konsepnya? Kita nggak nemuin itu ya. Tapi yang jelas rasanya beda ya. Disclaimer, video ini dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan atau informasi. Tidak ada maksud untuk menyinggung, merendahkan, atau menyudutkan pihak manapun. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, itu murni ketidaksengajaan. Terima kasih atas pengertiannya. Hai gengs, balik lagi di podcast Cibi-Cibi QQ bareng aku, Kina. Hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kita, tapi sering bikin ngakak dan bingung juga, yaitu culture shock Solo Jogja. Nah, pertama-tama nih aku mau ngenalin dulu ke kalian. Aku udah sama teman-teman magang aku di sini. Ada Zahra, Jasmine, Risa, Kezia, Intan, Deva, dan juga Pinkan. Say hi guys. Hai. Nah, karena aku udah bareng sama teman-teman aku yang seru banget nih, aku nih pertama-tama nih aku mau nanya ke kalian, gimana sih awalnya kok bisa kita berdelapan ini akhirnya magang di Jogja? Awalnya sih ada rekomendasi dari kampus untuk beberapa tempat, tapi kebetulan yang di Jogja ini tuh kita tuh dapat info dari temen kita. Terus habis itu carilah orang, ketemu kalian 8 orang. Akhirnya aku sama Risa datang ke BBY nih nanyain apakah ada info magang. Terus katanya ada. Terus kita coba deh masuk ke situ, keterima. Jadinya deket deh sekarang. Kalau teman-teman yang lain nih, ada nggak kalian kenapa sih kok akhirnya mutusin buat ikut magang ke Jogja? FOMO. Sebenarnya relevan sama prodi kita. Iya. Dulu sama Risa sempet tanya, di sini tuh ternyata ada podcast tapi belum jalan. Karena kita pernah bikin podcast juga, jadi aku pikir ini relevan sama prodi kita. Akhirnya kita masuk situ deh. Oke, berarti ini karena sebenarnya iseng aja ya nanya di Jogja ada nggak sih gitu, dan akhirnya ketemu nih sama Balai Bahasa yang ternyata di dalamnya ada podcast juga yang relevan sama kita gitu. Nah, kan pasti kita nih sebagai warga Solo datang ke Jogja untuk magang selama 2 bulan tuh pasti ada dong beda-bedanya antara Solo dan Jogja. Nah, pas pertama kali nih kalian datang ke Jogja untuk magang selama 2 bulan, apa hal yang langsung bikin, wah kok ternyata di Jogja kayak gini ya? Itu sih soal jajanan pasar, Harga juga, harga sama minumannya. Kalau di Solo kan biasanya pakai cup, di Jogja tuh pakainya plastik. Ya, terus plastiknya juga tipis, gak setebel di Solo biasanya. Kayak plastik Salome ya? Iya. Betul banget. Dan es teh jumbo pun kalau di Solo 3.000, di sana 5.000. Iya, ada es teh jumbo yang murah. Paling kelihatan Jogja sih. Iya, harganya tuh yang murah tuh ada tahu, tapi apa? Es teh Solo namanya juga. Tapi rasanya nggak Solo banget. Iya, rasanya beda ya guys. Iya sih, karena es teh Solo kan udah khas gitu ya, dan Kayak jumbonya ada tuh juga khas. sepet-sepetnya gitu. Selain itu nih, apa kayak yang bener-bener kayak selain makanan dan juga harganya, kayak misalnya pas datang ke Jogja, misal jalanan ramai atau apa yang bikin kalian kaget banget itu tuh apa? Macet sih Jogja itu ternyata, walaupun Solo tuh padat ya, tapi ternyata Jogja tuh lebih rame lagi, lebih padat lagi. Apalagi kalau jam pulang kerja. Iya. Sekolah juga tuh kalau jam sampai diatur sama polisian jam 4 sore pulang, itu kalau pulang kantor tuh rame banget di Jakal itu. Sampai kayak pulang 40 menit. Di gang-gangnya pun Sampai macet juga. ya, benar banget. Kadang gang kecil pun tuh ada lampu merahnya tahu. Iya, kalau nggak hafal kayak masih bingung jalan. Kan banyak jalan satu arah. Ya, kita sama itu nggak sih, sistem lalu lintasnya tuh 2. Kayak kita harus lihat lalu lintas sebelah kanan tuh beda sama sebelah kiri. Iya. Kalau di Solo kan nggak salah. Kayak jadi satu gitu kan. Iya, betul. Di Jogja beda. Karena kita magangnya juga di pusat kota ya. Iya. Kebetulan banget. Iya, deket Tugu loh. Ya. Iya, jadi kayak ramenya tuh lebih berasa gitu.
Nah, terus kan kita nih sebagai warga Solo pernah lah pasti main-main ke Jogja KRL-an, entah itu sama teman, sama pacar atau sama yang lain gitu. Dan pasti kita juga punya ekspektasi dengan kita main seharian di Jogja. Misal kayak kita turun di Tugu, oh ternyata Jogja tuh crowded tapi crowdednya enak kayak gitu kan. Kalau misalnya kita cuman sekedar main ke Jogja KRL-an gitu. Nah, tentu kalau misalnya kita tinggal di Jogja tuh kan ada hal-hal yang beda dari ekspektasi kita selama kita cuman main doang kan. Nah, apakah ekspektasi kalian itu selama kalian di Solo terus ke Jogja sama realitanya tuh beda banget atau enggak? Apa yang kalian ekspektasiin gitu? Menurutku sih beda ya. Soalnya Jogja itu menurutku enaknya buat liburan daripada Tempat jadi tinggal. tempat tinggal. Iya. Menurutku ya. Iya, bener banget. Karena kita tuh kebiasaan slow living dan di sana Iya. tuh harus cepet-cepet. Harus keburu-buru. Iya, jadi apa-apa diburu-buruin gitu loh. Di jalan pun juga Iya. diburu-buruin. Sama orangnya nggak sabaran. Iya, benar. Lama-lama kayak Kantin, iya kantin, banyak iya, bener tintin banget. gitu loh. Iya Kalau sih, dibagi bener banget. lagi. Karena kalau di Solo kan mau udah lampu hijau Iya, pun masih nggak diklaksonin santai. kan. Di sana baru kuning udah diklaksonin Iya, ya. Iya, benar-benar. Berarti ini ekspektasi kalian selama ini pas tinggal di Jogja langsung tuh kerasa beda banget ya. Iya, Iya, Menurutku betul. beda sih. beda. Terus kan kalau kita pikir-pikir nih Jogja sama Solo kan deket gitu ya. Naik KRL cuman 2 jaman lah. Terus kayak sama-sama di Jawa juga. Pasti kan menurut kita juga sama lah. Paling nggak tuh nggak ada banyak beda gitu. Tapi menurut kalian setelah kalian tinggal di Jogja nih, Solo dan Jogja itu sama atau beda sih? Terus perbedaannya tuh ketara banget atau enggak? Beda Menurut Jelas gue beda nggak sih. sih? budayanya. Gimana Iya, tuh? Di Contohnya kayak seragam magang kita Ya. setiap hari Kamis Pon tuh kita harus wajib pakai kebaya. Sedangkan di Baju Solo aja. kan nggak ada tuh. Iya. Paling juga hari Kamis batik itu pun nggak semua orang pakai batik. Kadang kelas ini kan kelas Solo kan Iya, SMA sekarang diubah jadi nggak pakainya guys. putih abu-abu tapi pakai logonya sesuai sekolah masing-masing. Iya, Jogja tuh plusnya tuh karena budaya tuh masih kental banget sih kalau di sana. Terus di sana tuh kan kayak banyak pertukaran pelajar, apalagi orang dari timur tuh kan. Jadi kayak biasanya di Solo itu orangnya ramah di sapa, di sana kadang kayak kalau nggak kenal nggak mau nyapa balik gitu loh. Jadi kayak Iya. kok kayak sombong Iya. misalnya. Aku eksperimen kan awal-awal aku kan awal-awal kan aku kan apa namanya apa karena aku nginep di rumahnya saudara. Terus tuh siapa gitu kalau siapa gitu ada ibu-ibu nyapu gitu kan. Kenapa jadi ketawa sih? Ini maksudnya experience ya. Oh iya. Experience-nya ada ibu-ibu nyapu, terus selanjutnya aja. Kita santai aja di sini. Yang nyapu kan di kayak di lingkungan Iya. di lingkungan rumah-rumah gitu. Biasalah bagi-bagi ibu nyapu gitu. Terus aku pernah kayak nyapa gitu. Kira tuh kayak bakal iya mbak, ya monggo gitu kan. Sama kayak di Solo lah. Ternyata tuh beda. Ternyata tuh dia judes banget. Terus gak dijawab malah kayak nyuekin aku gitu. Jadi kayak bikin trauma sih. Dan itu gak berkali-kali. Orangnya sama. Beda-beda. Berarti kayak orang Jogja tuh lebih individualis ya. Iya. Padahal kita di sini sering banget nyapa orang lain. Nggak kenal pun disapa. Kenal pun disapa. Oke, berarti ini teman-teman udah sharing pengalaman pertama kali merasakan tinggal di Jogja. Sebelum masuk ke segmen berikutnya nih, aku mau rekomendasiin sesuatu buat kalian kayak biasa. Jadi di Solo ini ada cemilan yang wajib banget kalian coba buat temenin kalian dengerin podcast ini, dengerin aku tentunya. Yaitu Zona Dimsum. Dimsumnya ada yang ready to eat buat langsung santap, atau ada juga yang frozen buat kalian stok di rumah. Rasanya tuh enak banget, sumpah serius. Kalian harus cobain. Itu lembut tapi gurih dan pastinya juga halal dong. Ini tuh cocok banget buat nemenin kalian kerja, nugas, atau santai-santai kayak gini lah sambil dengerin podcast. Langsung aja cari Zona Dimsum Solo ya. Trust me, sekali coba pasti langsung repeat order berkali-kali. Karena seenak itu guys. Kita lanjut ya. Oke.
Kan kalau misalnya di Solo tuh tadi udah dijelasin ya, kalau misalnya harga makanan lebih murah, jajan pasarnya kita misal beli 10.000 udah dapat banyak, di Jogja ternyata dapatnya sedikit. Nah, makanan apa yang paling bikin kaget kayak waktu kan ke Jogja tuh nyobain makanan ini nih, kayak kok gini ya ternyata rasanya, padahal di ekspektasi kalian tuh nggak gitu gitu. Apa? Itu sih sambel. Ya betul. Iya benar. Menu-menu pedas tuh di sana tuh nggak ada pedas-pedasnya sama sekali, kayak malah manis rasanya. Iya, kayak Berarti manis lebih banget. pedes omongan tetangga. Oh. Selain sambal nih, apa kira-kira yang kayak kok ternyata rasanya kayak gini sih? Masakan Bubur. Jawanya pun juga Betul, rasanya aneh. bubur. Bubur. Yes. Buburnya Gimana juga tuh? aneh. Kalau Solo tuh apa ya? Lebih Kayak lebih gurih, gurih, manis, enak gitu loh. Bubur ayam ini. Iya, ya, bubur ayam. Tapi nek di Jogja Jogja tuh kayak asin, Asin ya. banget rasanya. Ya, enak. Padahal tuh Sama toppingnya beda juga. betul. Kalau di Jogja pakai apa toppingnya? Dulu tuh ayam sama kacang. Ayam sama kacang. Nah, kalau di Solo apa? Kan ada kayak sosisnya. Banyak pilihan sate-sateannya itu kan. Oh, satean. di Jogja nggak ada sate-satean. Ada paling ya. Tapi kita nggak pesen. Wah, ya gimana ya, Mbak? Gimana masak kita? Nggak nemuin itu ya. Oh. Tapi yang jelas rasanya beda ya. Iya, Maksudnya yes. mungkin ini ya kalau di Solo lebih balance, Iya, tapi kalau di betul. Jogja kayak komposisinya kayak nggak pas gitu. Selain bubur apa tadi? Masakan Jawa. Ya masakan Jawanya tuh kayak ya nggak kayak orang Jawa yang masak gitu loh. Terus orang mana? Kayak aneh. Alien. Aneh gitu Orang masakannya. Bekasi. Sayur-sayurnya Ya, tuh sayur. juga nggak yang fresh gitu juga Kayak dicampur. contohnya tuh kayak itu Kangkung. sayur Kita kangkung. saya beli sayur kangkung Harusnya tuh kan dicampur. kangkung doang kan. Iya. Itu dicampur pakai sayur bayam kayak Oh, kayak kayak jadi nggak enak. kayak jadi oseng gitu ya aneh jadinya, gitu maksudnya loh. kayak Iya. dicampur-campur gitu kan. Mereka Iya. punya inovasi yang baru tapi aneh jadinya di mulut kita, nggak kayak masakan Jawa lagi. Nggak ada ciri khas Jawanya. Iya sih, itu menurut aku juga kayak aneh sih, karena kita di sini terbiasa masakan Jawa tuh ya udah otentik. Iya. Rempah-rempah di Iya, di sana tuh banyak kayak rempah-rempah. adaptasi lagi gitu. Nah, selain sambal dan juga bubur, terus ada masakan Jawa gitu, apa kayak minuman mungkin? Es teh sih. Es teh? Iya Beda kan? banget. Es tehnya di Jogja tuh nggak kayak di Solo. Kalau di Solo tuh kan enak ya, legit. Kurang sepet ya. Sepetnya itu. Es tehnya di sana tuh juga kayak bening gitu loh, nggak kayak kayak yang Wangi Nggak sih? kental. nggak kental. Iya juga nggak nggak kental. Terus kayak Agak bukan wangi. es teh. Rasanya aneh gitu loh. Ya karena es teh Solo udah khas ya. Iya. Gitu, es teh Solo tuh kan di mana-mana terkenal. Es teh Solo tuh enak. Tapi mesti kalian pikir mungkin Tapi deket lah mungkin ya. selera orang Jogja emang kayak gitu sih Iya, rasanya. Kita kan yang menyamakan. kita kan emang biasa yang sepet-sepet, tapi kalau orang Jogjanya kan emang biasa yang kayak gitu. Pernah nyobain gudeg gak? Pernah. Menurut kalian gudeg pas kalian coba di Solo sama di Jogja beda nggak? Beda Sih Solo sih aku lebih ke Jogja Solo. sih kalau Kalau aku Jogja sih, Jogja. sama. Karena rasanya lebih kayak legendaris di Jogja Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. kalau Rasa makan di Jogja gak sih? iya, kalau makan gudeg Jogja itu kayak rasanya tuh, oh aku lagi di Jogja nih Iya. gitu. Tapi kayaknya gudeg Jogja sama Solo beda juga nggak sih? Iya. Apa tuh bedanya tuh? Nggak tahu deh. Kayak masih sih? Lebih manisan di Jogja. Iya, nggak? lebih manisan di Jogja. Itunya apa tuh yang angkanya itu beda nggak sih kayaknya cara masaknya? Terus kalau di Solo tuh pakai krecek. Oh, iya. iya. Iya kan? Oh, di Jogja enggak. Enggak, di Jogja enggak. Oh iya betul. Iya kan? Pakai gudeg kok. Yang full nangka Kayak itu nangkanya, loh. nangkanya doang. Jadi itu yang manis itu loh. Kalau di Solo ada krecek sambal goreng. Kalau di Jogja ini nasinya apa? Nasi santan gitu nggak? Oh iya, iya, kalau beda gurih itu kayak nggak ada rasa-rasa nasi gurihnya gitu loh kayak. Oh, Jogja kan ya, iya kalau iya. di Jogja. Kalau di sini nasi gurih itu benar-benar gurih. Rasanya beda nggak? Blend gitu. Berarti kan kalau di Solo nasi gudegnya sama krecek. Kalau di Jogja sama apa berarti? Gudeg tak nggak? Gudeg Iya. yang Bener-bener nasi sama gudeg doang. Iya. Iya. Sama yang Ada sambelnya nggak? gorengnya sih ya. nggak tahu deh. Gudegnya ada sambal gorengnya kok. Oh, tapi bukan krecek. Bukan sambal goreng yang berabasan tuh loh. Oh, Apa itu? Yang kentang. kan yang Gimana Yang ya ada deskripsinya? kacang-kacangnya itu, Pak. Yang kacang. Teri. Apa beli sambal goreng yang mana? Kayak apa itu sambal goreng? Pokoknya sambal ya. pedes loh. Ah, Cuman pedes doang. berarti kan
karena gudeg itu khasnya di Jogja, jadi beberapa prefer gudeg Iya, Jogja iya. karena lebih otentik gitu. Betul. Nah kan kalau misalnya Jogja punya gudeg, Solo kan punya selat nih. Kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih gudeg Jogja atau selat Solo? Selat. Selat. Kenapa? Sesuai selera sih. Ya sesuai selera. Ya, gitu. bervariasi. Oh iya, ya Kalau benar selat sih. kan ada telur, ada apa yang ayam Daging. Belantin itu. kentang, wortel. Iya, iya. Kalau yang pilih gudeg, ada nggak? Aku sih, Saya- aku suka dua-duanya Iya, suka gimana? dua-duanya. Aku nggak suka dua-duanya ini. Kenapa tuh? Kenapa nggak suka Karena dua-duanya? terlalu manis. Iya sih. Selat juga manis kan? Iya. Iya. Iya, iya. Manis gurih. Tapi dua-duanya enak. Ya, berarti yang tipe yang suka manis ya Cocok. cocok, kalau nggak Suka suka manis jangan ya cocok. iya cocok-cocokan aja. Karena lebih manis kalau sambil liatin aku ya. Waduh. Nggak, kita semua udah manis. Dan makan yang manis-manis kayak bikin kita lebih bersemangat gitu. Tuh. Terus pernah nggak kayak kan kita di kota yang beda nih, di kota yang beda. Terus tuh kayak ngerasa kan pasti budayanya buat pesen makan dan lain-lain itu kan juga beda ya. Nah, kalian ada nggak sih pengalaman lucu kayak misalnya kalian mau pesen A ternyata datangnya B atau ternyata ada salah komunikasi sama abang-abangannya waktu pesen makanan gitu. Oh, kalau aku tuh pernah nyobain makanan di Jogja tapi kayak nggak salah sih, cuma kayak dilupain. Mungkin saking Ramenya. ramenya. Iya, rame Oh, jadi banget. pesanan kamu kelupaan gitu? Iya, kayak malah mbak-mbaknya tuh santai duduk-duduk aja nggak dilayanin. Akunya kayak, "Loh, mbaknya pesen tau gitu, padahal udah dibayar kayak saking ramenya sop Itu ikan. salah warungnya nggak sih? Iya. Spill warung, Iya spill sih. warung. Spill warung tuh. Oh, jangan dong. Kalau aku waktu itu, ini sih sebenarnya bukan pas kita lagi magang ya. Waktu itu pas lagi main di Jogja. Aku mesen es teh Mondo. Kalau di sini kan Mondo tuh yang manis. Kedengar. Iya kan? Nah, iya, kalau betul. di sana tuh mereka nggak ada kata Mondo itu. Jadi Oh iya. mereka nggak tahu Mondo itu apa. Gitu. Kayak gitu sih, kayak kaget aja sih. Berarti karena perbedaan bahasanya ya. Iya. Itu nggak sih sama es kampul juga? Mm-mm. Kenapa Iya, nggak ada iya, kampul? es kampung nggak ada. Terus di sana apa namanya? Lemon tea. Lemon tea. Iya. Mereka nggak tahu es kampung. Nggak tahu. Kurang jauh mainnya berarti ya. Kurang main ke Solo. Mereka harus main ke Solo. Menarik nih. Berarti kayak kalian juga udah mengalami hal-hal lucu lah ya. Paling nggak kayak salah nama tadi di Jogja nggak ada Mondo. Mondo. Iya, Mondo. Iya. Ada. Terus juga ada yang pesenannya kelupaan, mas-masnya, mbak-mbaknya itu kelupaan. Terus otomatis kan 2 bulan itu kan bukan waktu yang benar-benar singkat, tapi nggak juga yang benar-benar panjang ya. Iya. Kalau disuruh milih, lebih milih tiap hari makan di Jogja atau tiap hari makan di Solo? Kenapa? Tiap hari makan di Solo. Kenapa Karena tuh? murah. Murah. Iya, benar. Enak. Contohnya sebulan di Jogja habis berapa buat makan? Sebulan bisa. Paling 20. Sehari 20 ya. Sehari 20 iya. Sehari tuh paling kita ngabisin 50 nggak sih? Iya. 50 3 kali makan. Tiga kali makan. Kalau di Solo? Kalau di Solo kita Kan paling bisa nasi 10.000. Iya nasi kucing aja sih. Nasi kucing. Kayak misal di Solo tuh 12.000, misal udah paket geprek sama minumnya ya. Tapi kalau di sana tuh harus 17.000. Iya, betul. Iya. Hampir Iya. 20. 25 gitu. 17.000 tuh pun itu kayak cuman telur sama sayur. Selain karena harganya, kenapa kalian milih? Rasanya Rasanya sih Rasanya lebih, jelas kayak lebih lebih terbiasa cocok kali lah ya sama Solo. Iya, yes. Sebenarnya makanan Jogja juga enak kok, cuman yang untuk mahasiswa aja yang nggak masuk sama harganya. Iya Nah, sih, kalau itu. buat kulineran cocok. Iya. Apa Kalau buat kita- main-main Iya, doang. Apa kita kurang jauh ya mainnya di Jogja? Iya. Cuma Mungkin di kita Kota belum nemu itu makanan yang murah juga iya, kan. Tapi karena kita magangnya juga di pusat kota sih, Iya, jadi ya mau iya, harganya of course. Iya. pricey. Oke, kan soal makanan ini udah pada sharing, udah lebih milih makan di Solo daripada di Jogja. Padahal kita udah tinggal di Jogja juga lumayan lama ya, 2 bulanan. Nah, terus kita nih kan ibaratnya apa ya, kayak pendatang gitu. Otomatis kan kita juga nggak tahu mereka sehari-harinya berkomunikasi itu seperti apa gitu. Pernah nggak kalian tuh
kayak misal ngobrol sama entah sama penjual, entah sama orang Jogja asli, itu tuh salah ngomong karena beda bahasa dan beda logat. Kan kayak tadi di Solo kan ada mondo gitu kan. Nah, di sana kan nggak ada. Nah, kayak gitu tuh pernah nggak kalian? Aku enggak sih. Aku juga belum sih, soalnya aku nyobain jajanan walaupun ibu-ibu dia pakainya bahasa Indonesia, jadi kayak belum nemuin Karena mungkin kita itu sih jarang berinteraksi sama orang lain. Iya, benar banget. Ya, teman-teman terus. Iya. Karena juga kita selama di Balai juga nggak sepenuhnya orang Jogja asli. Iya, malah aslinya banyak kan orang Klaten, orang Solo. Terus tiap weekend juga kita kan pulang, jadi Iya, kita nggak ada waktu main di Jogja yang banyak gitu loh. Setelah Ya, pulang betul. magang pun kita langsung tidur ya. Karena kita Nggak nggak mungkin berani kita juga kemana-mana kuliah. lagi, masih ada kuliah. jadi interaksinya kurang sih. Iya, berarti kayak ibaratnya kurang lama lah ya kita stay di Jogjanya karena cuma 2 bulan. Nah kan kalau misalnya orang Solo kan kadang ngomong tuh lebih slow, lebih gampang dimengerti. Menurut kalian orang Jogja tuh ngomongnya lebih cepet atau lebih halus daripada orang Solo? Kayaknya sama aja nggak Iya, sih, sama cuma aja. lebih gaul orang Jogja. Kenapa Ya, tuh itu gaulnya? Iya sih. kalau kita temuin di kota lebih gaul orang Jogja sih. Cuman kalau misal Jogjanya sampai ke Bantul kayak gitu tuh bahasanya udah kayak full bahasa Bantul. Artinya logat Bantul Iya, ya. Logat Bantul. Mungkin kalau di kota tuh karena banyak pendatang itu ya, betul. kayak mahasiswa campuran dari mana, dari luar Jawa, dari luar negeri pun juga ada gitu loh. Jadi itu. Tapi emang kayak kelihatan lebih gaul sih ya. Maksudnya kita di jalan pun ketemu orang Jogja tuh kayak dia lebih nyentrek gitu loh. Iya. Benar. Terus kalau di Jogja kan kita lebih sering ngomong pakai bahasa Indonesia dan dicampur-campur sama bahasa Jawa. Kalau di Solo kan kita biasanya full bahasa Jawa ya, ngomong sama teman-teman kita gitu. Nah, pas kalian udah pulang nih ke Solo, habis dari Jogja 2 bulan, kalian tuh kebawa ngomong campur-campur Indonesia Jawa atau masih tetap ngomong bahasa Jawa? Kalau aku sih kebawa logat Jogja. Kayak Gimana? logat Jogja tuh kayak enggak gitu gitu-gitu ada e-nya di belakang gitu loh. Terus kayak ngikut nada e-nya gitu. Kalau Kalau aku aku ya. lebih kayak iyoi gitu. Oh iya, benar-benar. Oi, gitu loh. Di Solo Kalau di Jogja kan ya gitu-gitu. Oh, jadi kayak lebih kebawa logatnya ya, karena kamu tinggal sama saudara. Ya betul. Tapi menurut kamu lebih enak logat Solo atau logat Jogja? Sama aja nggak sih? Sama sih, masih bisa sama diterima mungkin lah ya. masih Apa bisa tuh? diterima. A-O-nya itu beda. Itu karena terbiasa juga mungkin ya. Terus kan kayak orang Jogja tuh kayak pasti tuh apa ya, niteni kayak nandain dia tuh orang Jogja atau bukan. Dan kalian kan pasti pernah naik ojek atau mungkin beli-beli makan gitu, pernah nggak ditanyain kayak sama bapak ojeknya atau sama orang yang jual makan, Mbak bukan orang Jogja ya, gitu pernah nggak? Pernah Oh sih. tahu, pernah. Kelihatan katanya kita Iya, orang betul. Solo. Bingungnya Gimana tuh kelihatannya? Dari caranya kita bicara ya mungkin ya kayak lemah lembut kan kita. Lemah Jadinya lembut. kan mungkin kayak banyak dari Solo ya gitu. Langsung kayak ya aku banyak tahu gitu. Kelihatan dari logatnya, dari cara bicaranya gitu. Terus kita tuh baru pertama kali nyobain bajai tuh di Jogja kayak seru banget. Dan orang-orangnya ramah-ramah banget ya, drivernya itu. Oke, berarti pernah lah ya experience ditunjuk langsung, Mbak orang Solo ya, gitu pernah ya. Pernah banget. Terus kan kita udah ngomongin masalah komunikasi, ngobrol dan lain-lain gitu. Aku mau sekarang kita beralih topik ya. Aku mau tanya ke kalian, menurut kalian benar nggak sih kalau orang Jogja itu cenderung lebih buru-buru daripada orang Solo? True. Pali-pali. Betul. Iya, menurut aku betul. Iya sih. Kalau aku rasanya lebih ke individu aja sih, kayak kemana-mana sendiri udah biasa gitu.
di Jogja. Ya, menurutku. Mungkin berbeda lebih ke itu sih, apa, lalu lintas kendaraannya itu ada Ya kayak yang di-mention di awal tadi ya. Ya, betul. Tapi tuh kayak kerasa banget bedanya nggak? Maksudnya kayak kalau misalnya di Solo tuh apa-apa tuh nggak terlalu buru-buru atau gimana, kalau di Jogja tuh budaya kerjanya atau budaya mereka di lalu lintas dan sebagainya tuh beda banget nggak menurut kalian? Beda. Iya, kerasa sih bedanya. Soalnya di sana juga padat kan. Iya. Lalu lintasnya padat. Jadi mungkin mereka buru-burunya ya emang karena kan ngejar waktu juga Iya, kan iya, biar kepadatan nggak itu kena kan. macet itu Iya. ya. Pernah nggak ada cerita lucu di jalan? Misal kalian serempet atau gimana? Salah belok. Aku dulu sih. Aku waktu itu pernah di waktu lagi nunggu lampu merah. Aku berhenti. Aku udah berhenti. Bener-bener motor aku berhenti ya. Tiba-tiba ada mobil di belakang, dia nyundul motor aku. Enggak. Dia nyundul motor aku. Iya, bener-bener motor aku disundul sama dia. Kayak masih aku berhenti cuy. Kalau aku misalnya aku ngawur gitu disundul gak apa-apa ya. Itu aku berhenti, dia nyundul motor aku. Sampai motor aku maju cet, gitu. Terus abis itu kayak bapak-bapaknya kayak sensi banget, dia nyolot banget. Apa mbak? Gitu. Terus loh, kan bukan aku yang salah ya. Terus ya udah akhirnya aku kesundul gitu sama bapak-bapaknya. Terus aku juga pernah nyerempet mobil orang, spionnya. Karena kayak jalannya tuh sempit. Iya. Kayak langsung dari ada. Lalu yang akan bilang, maaf ya, kenapa aku tutup lanjut. Sampai dijel ya. Gitu. Gila. Tadi yang salah belok tadi gimana? Terus itu ceritanya. Tapi banyak belokan sih di Jogja. Iya. Kita emang pas lagi bingung aja sih itu, nggak lihat jalan karena kita capek kan habis magang. Terus ya udah kebablasan aja. Kebablasan. Kalau aku di itu lampu merah Gramedia. Iya. Itu kan lampu merahnya kan yang belok kanan sendiri-sendiri gitu loh, Iya. sama yang lurus. Terus tuh aku berhenti di sebelah kanan. Kamu mau lurus? Aku mau lurus kan, itu hijau. Terus itu udah hijau, aku mau lurus, ternyata dari arah lawan arah gitu itu juga hijau. Jadi aku juga bingung, terus kok itu hijau, ini hijau, ini berhenti. Terus aku kayak ya udahlah belok aja lah, belok kanan di arah UGM itu. Jadi ya udah kayak siapa ya, muter piye ya. Terus ada lagi nggak? Ya aku itu depan hotel Fav, hotel tempatnya magang kita itu loh. Kan warung itu kan ternyata searah toh. Nah aku tuh nggak situ sama ibunya warung searah mbak. Iya, dia nggak ada tandanya ya kalau searah ya. Iya, yang lurus itu kan. Bener banget. Ada tandanya. Iya sih, emang itu kayak Hanya bisa dipahami oleh membingungkan akal ya, sih. karena trafficnya tuh juga bukan searah yang kalau malam bisa dilewatin gitu loh. Kan kalau misalnya di Solo kan ada searahnya mulai jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau di Jogja itu kan kebanyakan bener-bener searah kan. Jadi itu juga bikin bingung Oh juga ya, aku sih. mau cerita nih. Apa? Kalau masa bedanya tentang di jalan itu, kalau di Solo itu kan biasanya nyebut daerah ya, kayak ke Purwosari, ke Laweyan itu nama Iya. daerah. Tapi kalau di Jogja itu kebanyakan nyebutnya itu nama jalannya, kayak Jalan Kolombo, Jalan Jakal itu kan juga nama jalannya kan. Jadi kayak harus ngafalin juga. Kayak kemarin tuh pesan Maxred juga, Mbak saya sudah di Simanjuntak loh, itu di mana ya Pak? Nggak hafal. Baru 1 minggu di sana kayak, aduh di mana, harus aku buka map ternyata samping kos. Gitu. Oh, gitu. Iya sih, menurut aku juga ya sih. Jadi kayak orang tuh kayak kalau misalnya kita nyebut kayak tinggal di mana gitu, kita misalnya nyebut daerahnya gitu ya, itu tuh orang-orang tuh rata-rata nggak tahu ya. Iya, malah soalnya jalannya nggak daerahnya. Oke, berarti oke. Nah, ada nggak sih kayak hal yang menurut kalian tuh kayak kebiasaannya orang Solo banget, tapi kalian bawa sampai ke Jogja? Kira-kira ada nggak? Kayaknya ya tadi sering nyapa orang asing itu sih. Kalau yang lain iya, belum iya. nemu. Sama ke bawah slow aja sih. Iya sih ya. Oh ya. Nggak satu. Jadi kayak kerasa ketinggalan gitu ya orang Jogja. Dan menurut aku di Jogja juga kayak berangkat pagi pun sepagi itu mereka udah berangkat loh. Iya, bener banget. Kayak di Solo tuh udah, maksudnya masih sepi gitu ya. Ramenya mungkin kan jam 8, 8.30 kayak gitu.
di sana tuh kadang jam 7:30 tuh jalanannya udah padat. Ya emang nggak macet sih, cuman padat aja. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke segmen berikutnya. Kan kita udah ngomongin tentang gimana sih lalu lintas, dan juga udah ngomongin kayak gimana caranya kita bisa adaptasi di Jogja. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal adaptasi itu kan kita harus menikmati waktu ya guys. Nah, kalau misalnya kita nikmatin waktu, itu paling enak sambil makan. Apalagi kalau makanannya enak, tempatnya adem. Nah, aku ada rekomendasi lagi nih buat kalian yang lagi di Solo, namanya Warung Tepi Sawah. Tempatnya tuh tenang banget, view-nya asri, dan menunya Chinese food, terus halal. Dimana lagi juga kalian cari Chinese food halal, di Solo ada namanya Warung Tepi Sawah. Jadi aman buat semua orang, yang muslim, yang non-muslim juga aman. Favoritnya aku tuh nasi goreng spesialnya sih, karena enak dan nempel banget di lidah. Kalian bisa langsung cari aja di Google atau di Google Maps, Warung Tepi Sawah Solo, cocok banget buat healing sambil makan enak. Oke, karena aku udah kasih kalian rekomendasi makanan, buat kalian dengerin podcast kita ini, aku lanjut ke topik berikutnya. Aku mau nanya nih sama teman-teman, gimana kesan pertama kalian sama orang Jogja? Kayak menurut kalian apa orang Jogja kok gini sih? Gitu. Kesan. Apa ya? Sebenarnya orang-orang Jawa apa ya? Kan mereka tuh masih orang Jawa juga Iya. ya. Jadi kalau menurut aku mereka ramah sih. Iya, ramah. Mungkin Masih- yang kalian temuin gak ramah itu yang bukan Jogja asli kali ya. Iya, itu. Karena kan di sana juga banyak Iya, pendatang. di sana tuh pendatangnya banyak banget dibandingkan di Anak Solo. rantauannya di Iya. SMA pun udah banyak anak Iya. rantau. Kadang kita di Karang kan juga lihat anak-anak SMA juga kan, Iya, yang iya. PP Solo Jogja itu. Bener banget. Berarti orang Jogja dikenal ramah tuh menurut kalian bener ya? Bener Iya, banget. sama mereka. Cuman kayak mungkin kita ketemunya sama orang yang bukan Jogja aja Iya, kali ya, yang tinggal di Jogja. Karena Jogja juga kan provinsi Iya, dan bukan kota kota. besar gitu ya. Mm. Jadi pasti ada pendatang-pendatang yang menurut kita juga nggak ramah gitu. Terus pasti kan kayak kita lihat di jalan, misal kita di jalan ketemu sama orang Jogja asli, atau kita lihat kebiasaan orang Jogja asli, apa yang kalian kagumi gitu dari misalnya kebiasaan orang Jogja atau cara mereka beraktivitas? Cara orang Jogja aktivitas. Mm-mm. Kalau aku sih kagetnya kayak siang hari itu sering lihat orang jalan kaki tapi pakai payung. Kalau di Solo aku jarang liatin ya aktivitas sehari-hari. Itu keadaan panas, nggak keadaan hujan maksudnya. Tapi itu kayak kamu kayak menurut kamu kayak itu terkagum-kagum atau kaget atau Aku biasa sih, cuma kayak oh mbaknya nggak malu gitu loh. Kalau di Solo tuh diliatin Iya, ya. kan, Iya, itu yang bener. bikin Oh, berarti kayak panas banget kali di ya. Jogja lebih chill ya? Itu urusanmu ya udah urusanmu, nggak ngapa-ngapain. Iya sih, individualis gitu ya. Karena kayak jadi lebih bikin pede juga. Iya. Karena kita nggak Nggak ada diliatin yang- sama orang lain. Nah, terus kan udah lihat gimana lingkungan dan sebagainya. Terus gimana rasanya ngekos 2 bulan di Jogja? Enak Anak kah? kos, anak Seru kos. kah? Enak kah? Karena itu pengalaman pertama kali ngekos, iya, apalagi bertiga ya aku sekos. Iya, Experience ya. Ternyata tuh ngekos tuh banyak huru-haranya juga kayak dikit-dikit di grup ngapain, salah Iya. dikit di grup, bahas di grup, gak kok langsung door to door grup ke besar orang ya. gitu loh maksudnya. Kayak, iya itu malu juga. Tapi seru gak sih, kita kan dapat teman cerita Iya, tiap malam, betul. nggak Iya, sendirian seru. lagi. Ya betul. Iya sih, karena rata-rata di sini Makanya ngekosnya nggak berdua ya. sendiri ya, Berdua, pastinya. bertiga. Apa nggak sendiri. Masak. Kerja sama gitu hidupnya. Pengalaman baru aja sih. Iya, Seru iya. Pengalaman seru aja. Terus juga ngerasain Jadi selalu dong. bangun Teman-teman pagi kita kan juga kan. pada ngekos kuliah. Oh, Oh, jadi kayak karena rata-rata di sini di Solo ngelaju ya. Ya Iya, betul, betul. karena orang Solo semua kan dia ngekos. Nah kan di Solo kan tinggal sama orang tua. Terus Iya, apa-apa kayak juga apa-apa ada, Iya, apa-apa ada ya. Terus kalau kos kita harus makan, nyari makan, Tiap pagi masak. mikir, Iya, masak, hari-hari itu yang dipikir Makan apa ya hari apa. ini? Iya, Berarti hal yang paling susah disesuaikan tuh makannya. Iya, Iya. betul. Karena kita orang makan. Iya.
Karena kalau di Solo semuanya disediain sama ibu. Apa-apa udah tersedia di meja makan. Di sana kita bingung. Iya. Hari ini makan apa? Nanti malam makan apa? Besok makan apa? Dia mikir makan. Jadi yang dipikir makan doang. Iya. Selain makan, apa yang perlu adaptasi waktu ngekos? Apa ya? Kayak Jam kalau tidur mungkin. jam tidur. Sama aja. Sama aja Sama sih sih. ya kalau jam Sama tidur aja. ya. Kalau jam tidur kita malah lebih cepat ya tidurnya ya kalau Iya, di bener kos. banget. Karena kecapean gak sih? Iya. Kecapean makan. Kalau selama di Jogja tuh malah kalau aku itu kayak jadi jarang keluar gitu loh. Sedangkan kalau di Solo kan kita masih misalnya kayak pulang kampus tuh masih bisa keluar kemana Karena gitu belum kan. tahu tempat-tempat yang mana mau Iya, mungkin dikunjungi itu kali ya. juga. Karena yang mengingat macetnya juga sih. Iya, bikin males sih. Mengingat uang saku juga. Iya. Itu yang paling nggak mengalir selancar itu. Masih harus bayar putar kos balik ya. jalan juga nggak Iya. sih? Oh, kan. Dikit-dikit muter jalannya kayak jauh gitu loh. Kayak Iya sih. penghalang di bener tengah banget. jalan itu loh panjang. Kayak harus Mm-mm. ngapalin. Itu jadi males. Nah kan udah ngerasain ngekos nih, ada yang ngerasain tinggal di rumah saudara juga. Ada nggak kejadian lucu di kos gitu kayak misalnya kayak tiba-tiba mati listrik atau apa? Mati listrik sih. Lampu kita meletus. Kita lagi nonton horor waktu itu. Tiba-tiba tuh dia lampunya meletus. Gak tahu setannya marah atau gimana. Aku meletus aja. Itu pas banget lagi nonton Iya. ganti rugi Ra. Enggak. Karena emang dari sananya ya. Ada nggak kamu ada cerita lucu nggak? Sih cuma Dia sendirian di kos terus mati lampu. Pernah Nggak juga ada sih kalau orang mati lampu. di kos. Oh, kalau kita sama itu sih mati air pas kita mau numpang ke kos. Oh iya. Yang mau kan numpang sama Deva sama Kezia itu kan. mau numpang mandi. Iya, mau ya. numpang mandi. Akhirnya kan kayak aduh, masa numpang mandi di sana? Akhirnya kita mandi di masjid. di deket kos. Tapi waktu kita berdua ngekos juga pernah ada itu kipasnya. Oh iya, tahu. Dia kipasnya tiba-tiba bunyi. Terus Terus kan, habis itu nggak bisa muter. terus kan kita apa sih kita Dia dorong. kita dorong pakai sapu kan. Terus dia nggak bisa balik lagi. Jadi kayak aduh kipasnya gimana ini? Ganti rugi gak? Enggak, karena ya itu udah dari awal kayak gitu. Jadi bilang sama bapak ibu kosnya buat gantiin gitu. Kita sempat mati lampu juga loh. Lampunya itu kayak Lampu kamar mandi, di kamar mandi ya. lampu kamar mandi yang mati. Tapi enggak, bukan waktu kita mandi terus mati ya. Nah, kan udah nih unik. Tadi ada yang sampai mandi di masjid. Ada yang lampunya meletus bahkan. Kalau misalnya nih nanti pas lulus kalian bisa pindah ke Jogja buat lama, buat jangka waktu yang lama, tuh kalian mau nggak? Kalau aku mau. Mau sih. Mau sih. Buat ini ya kalau setelah lulus gitu kan. Iya. Kayak Boleh suasana juga Kita kan sih. lebih siap waktu kalau misal udah lulus kan. Karena Kalau kan kalau di Jogja juga kan UMR kayaknya lebih tinggi ya iya. dibandingkan Solo. Dipikirin gaji. Guys, itu adalah yang kita butuhkan. Kayak boleh lah juga gitu loh. Tapi worth it gak kalau misalnya kayak buat hidup lama di Jogja gitu? Kalau aku kalau nyamannya sih sebenarnya masih lebih nyaman Solo. Iya. Aku sih Solo sih. Iya. Tapi kalau nyari kerja mending di Jakarta gitu nggak sih kayak Nah, lebih. iya karena lebih luas kan. Dan lebih besar gajinya. Ya, of course kalau gaji lebih besar. Karena kita udah sharing pengalaman dan sebagainya, ini kita sudah tiba di akhir. Sebelum aku benar-benar menyudahi podcast Cibi-Cibi QQ kali ini, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama kalian 2 bulan di Jogja? Entah itu di kos, entah itu di tempat magang, entah itu gimana? Apa menurut kalian? Pengalaman berkesan. Iya. Apa ya? Apa ya? Kalau aku sih karena ketemu kalian ya, terus jadi deket, yang awalnya nggak kenal, terus jadi kerjanya juga bareng, apa-apa bareng, bagi-bagi makanan juga. Makanan lagi yang dibahas. Iya, Padahal kan kita sebenarnya cuma sebatas Iya, cuma tahu ya aja. tahu nama Belum aja. kayak Tahu doang. ini. Sekarang bisa main bareng kayak Kumpul-kumpul Itu juga bareng, seneng sih. sharing pengalaman kan.
Jadi udah nyaman satu sama lain ya. saling kenal juga. Kayak memperluas koneksi gitulah ya istilahnya. Oke, karena kalian udah ngasih kesan saat kalian tinggal di Jogja. Sebelum aku tutup nih, karena kita udah bahas soal nyaman dan betah. Kadang kalau lagi di Solo tuh rasanya kayak kita tuh pengen tampil yang cantik gitu, biar makin pede untuk keluar kan ya. Nah, aku mau promosi sedikit nih. Sebelum kita tutup acaranya ya kan, kita harus promosi dulu nih buat kalian yang butuh MUA, entah itu buat wisuda, entah itu buat kalian jadi bridesmaid, mungkin teman kalian nikah, atau kalian pengen tampil natural aja ala Korean look. Bisa banget booking ke Instagram @dimakeupin.aikina. Base-nya di Solo juga dia, dan hasil make up-nya tuh natural tapi tetap glow up parah dan cocok buat semua acara. Cek aja langsung Instagramnya, dan hasilnya tuh bikin jatuh cinta banget. Nah, karena aku udah ngiklan terus dari tadi, sebelum aku tutup nih, bener-bener sebelum aku tutup, kalau bisa teman-teman nih ngasih pesan buat teman-teman yang akan tinggal di Jogja, apa pesannya buat teman-teman? Apa yang harus disiapkan ketika Harus hidup lebih cepat aja sih kalau kalian dari Solo, karena kan kebiasaannya penyesuaian slow banget ya, penyesuaiannya. adaptasinya berarti ya. Selain adaptasi nih, apa nih ya pesan buat teman-teman yang pendengar nih? Mungkin kayak itu nggak sih, strolling around Jogja Iya gitu, betul, banyak biar tahu biar tahu apa yang nggak di kota aja gitu. Baca bandingin harga gitu. Oke, karena udah kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Karena kita udah balik ke Solo nih, apa yang kalian paling kangen banget dari Jogja pas kalian udah balik ke Solo? Kangen keluar malam di Jogja. Ya, muter-muter malam. Karena beda vibes-nya ya. Vibes-nya beda kalau malam. Lagi di sana kan rame kan. Setiap hari rame ya. Terus banyak Hari coffee shop biasa. yang buka 24 jam. Jadi kayak Iya, di sana banyak banget. kayak rame banget gitu loh kalau malam. Nongkrong Di pinggir jalan. Banyak Iya. street food cafe itu. Oke, terakhir. Kalian tim Jogja buru-buru atau tim Solo yang slow aja? Tim Solo yang slow aja. Slow aja. Apa kita karena anak Solo ya, jadi kayak kita lebih ke Solo gitu. Udah ke bawah ya. Karena kalau buru takut kayak ada yang lupa, ada yang apa. Iya Mungkin sih. kalau orang Slow aja Jogja udah sendiri ada malah mereka nggak ngerasa mereka buru-buru kan. Kita aja yang ngerasa mereka buru-buru karena kita terlalu Iya, slow. mungkin mereka kalau ke Solo juga ngerasa lambat banget ya. Iya, Jadi kayaknya gitu sih. Oke, keren banget nih semuanya. Makasih banyak udah datang ke podcast Cibi-Cibi QQ. Jadi intinya mau di Jogja atau di Solo, dua-duanya tuh punya keindahan dan pelajaran masing-masing. Makasih buat Kizia, Pinkan, Deva, Jasmine, Zahra, Risa, dan Intan yang udah sharing di episode kali ini. Dan buat kalian pendengar podcast Cibi-Cibi QQ, jangan lupa makan dimsum dari Zona Dimsum, nongkrong di warung tepi sawah, dan tampil cantik bareng di makeupin.aikina. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih bareng aku, Kina, di podcast Cibi-Cibi QQ. Dadah!